Dalam semangat Kebhinneka Tunggal Ika, maka bangsa Indonesia tumbuh dan berkembang dengan keanekaragaman budaya kesenian yang umumnya membuat bangsa Indonesia sendiri kaya akan ciri khas budaya dalam memperkuat serta memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap daerah atau provinsi di Indonesia memiliki ciri khas budaya kesenian yang teraplikasi melalui berbagai kesenian budaya tradisional masyarakat setempat. Dan Provinsi Maluku merupakan salah satu daerah yang memiliki keberagaman budaya dan kesenian sebagaimana yang ditransformasikan dalam budaya kesenian tarian maku-maku yang berasal dari Nusaku. Tarian maku-maku yang berasal dari Nusaku yang adalah tarian pergaulan dan sering dilakoni oleh muda-mudi pada penutupan acara-acara adat. Melewati dimensi waktu, kini terjadi peralihan. Masyarakat tradisional mengalami perubahan dalam ketahanan identitas budaya, sehingga tari maku-maku tidak lagi dijumpai di semua negeri di Pulau Serap. Salah satu negeri yang kini masih mempertahankan tarian maku-maku adalah negeri Soahuku. Negeri Soahuku yang terletak di wilayah Seram bagian tengah, tepatnya di Kecamatan Amahai, atau sering disebut dengan sebutan pintu masuk Kota Masohi, ibu kota Kabupaten Maluku Tengah. Negeri Soahuku sendiri dijangkau dari Kota Ambon, ibu kota Provinsi Maluku, melalui jalur transportasi laut, yakni dengan menggunakan kapal cepat dari dermaga penyeberangan Pulehu dengan waktu tempuh sekitar 1 jam 30 menit dan tiba di dermaga Amahai yang juga masih dalam wilayah administratif pemerintahan negeri Soahuku. Dan di negeri Soahuku inilah dapat kita jumpai salah satu sanggar, yakni Sanggar Toto Buang yang hingga saat ini terus menanamkan serta mewariskan budaya seni tarian maku-maku bagi para generasi muda setempat, dan sekaligus menjadi simbol dan ikon kesenian tradisional masyarakat yang turun dari Nusaku zaman dahulu kala untuk tetap dilestarikan. Menurut penuturan sejarah, tarian maku-maku merupakan salah satu tarian khas anak Maluku, dan maku-maku sendiri berbeda dengan tarian lain yang merupakan hasil alkulturasi, di mana tarian maku-maku merupakan hasil karya leluhur orang Maluku yang oleh sebab itu patut diturunkan bagi generasi ke generasi sebagai warisan budaya dan identitas serta jati diri anak Maluku dalam menjaga tali persaudaraan dan kebersamaan sehingga tercipta sebuah kedamaian Maluku sebagaimana yang teraplikasikan dalam budaya Pela dan Gandong. Untuk masuk dalam atraksi kesenian tari maku-maku ini sendiri,
Umumnya para penari menggunakan sejumlah busana khusus. Misalnya, para penari laki-laki harus mempergunakan baju cele dan celana malaricano, serta beberapa aksesoris pendukung lainnya seperti ikat kepala merah dan kain pinggang yang keseluruhannya mengandung makna filosofis bagi masyarakat setempat. Misalnya untuk baju cele merupakan salah satu ciri khas busana masyarakat adat Maluku yang menyerupai baju kurung dan baju cele yang biasanya dipakai dalam atraksi tarian maku-maku berwarna merah jambu yang bertujuan menunjukkan sifat tarian yang riang dan gembira. Sementara untuk celana malaricano adalah celana yang dibuat khusus melebar di bagian tengah agar para penari bisa bergerak dengan leluasa saat gerakan dalam tempo cepat. Umumnya warna yang dipilih pada celana malaricano adalah warna gelap dari baju dan juga umumnya digunakan warna ungu sehingga masih terlihat ceria. Kain merah sebagai pengikat kepala dan pinggang bermakna identitas anak Maluku yang gagah dan pemberani. Sementara busana bagi kaum wanita bagian atas masih sama dengan yang digunakan kaum pria, yakni ditutupi baju cele dan bagian bawahnya kain salele yang dilipkan berulang kali. Cara pemakaian kain salele sendiri pada tarian maku-maku berbeda dengan tarian lain, di mana kain salele dilipat agak ke atas hingga menutupi 7/8 bagian bawah tubuh penari agar memungkinkan para penari wanita bisa bergerak leluasa pada gerakan dalam tempo yang cepat. Selain itu, keindahan dan kecantikan kaum wanita dalam membawa tarian maku-maku juga dihiasi dengan beberapa ornamen lain berupa kain merah yang berbentuk kerat baju cele. Pada tarian ini ada pemimpin yang bertindak selaku pembimbing bagi para penari yang disebut dengan mamiri yang dilengkapi ikat kepala merah yang dihiasi bulu ayam, dan keunikan yang bisa didapat dalam tarian ini ialah para penari pria maupun wanita tidak menggunakan alas kaki. Sebelum memasuki atraksi kesenian tari maku-maku, ada ritual yang dilakukan dan biasa disebut dengan sebutan manuru. Manuru adalah ritual untuk memanggil orang-orang untuk berpartisipasi dalam tarian maku-maku. Manuru dilakukan oleh para pemukul atau penabuh tifa dalam bentuk kapata. Kapata sendiri adalah bentuk nyanyian atau lagu tradisional dengan menggunakan bahasa daerah yang menceritakan tentang sejarah dari daerah setempat. Dan setelah orang atau peserta berkumpul dan siap untuk mementaskan kesenian dalam bentuk tari maku-maku, para penabuh tifa dan orang yang akan berkapata mengambil posisi pada bagian tengah. Manu waile si manu waile si manu waile rosile koyapa rosi rumale rosi rumale rosile koyapa rosi rumale
no lele maru maru sitore maru lele maru maru rosine koyaba rosi rumalele rosine koyaba rosi rumalele le aso mata putih halane sasapu le aso mata putih halane sasapu halane sasapu sapu kantor halane sasapu sapu kantor aso mata putih halane sasapu aso mata putih halane sasapu halane sasapu sapu kantor halane sasapu sapu kantor siu kata siwawe momo siu wawe momo le momo ya behua hua kira momo ya behua. Tarian maku-maku sendiri merupakan salah satu jenis tarian yang sangat mudah untuk dipelajari. Di mana untuk memulai tarian ini, para penari bergandengan tangan membentuk baris sejajar dengan diiringi lantunan bunyi tifa dengan panduan seorang pemimpin pria yang disebut Kapitang dan Mamiri, bertujuan untuk menyemangati para penari. Dan juga tarian maku-maku sendiri dibagi dalam dua gerakan dasar, yakni gerakan lambat atau yang disebut maru-maru, di mana pada awal tarian dimulai dengan gerakan lambat atau dalam tempo yang disesuaikan dengan lantunan bunyi tifa yang lambat, sehingga para penari pun mulai perlahan bergerak. Dan gerakan yang kedua adalah gerakan dasar yang juga terbagi dalam dua gerakan pula, yakni gerakan maju dan gerakan mundur. Di mana dalam gerakan maju, posisi penari tetap berdiri sambil mengambil langkah maju, dan sikap ini terjadi dalam gerak maru-maru. Sementara gerakan mundur adalah di mana dalam gerakan ini terjadi pada tempo amatoti, sehingga para penari sambil bergandengan tangan mengambil sikap badan agak membungkuk dengan bergerak maju kemudian mundur. Bila tempo dan gerakan agak meningkat, maka nampak terlihat terjadi variasi gerakan yang dipertunjukkan oleh para penari yang disebut dengan rapu-rapu atau gerakan cepat, yang dimana pada gerakan ini mengandung makna filosofis yang melambangkan awal persekutuan yang dimulai dengan perkenalan dalam sebuah hubungan persahabatan. Selain membentuk posisi sejajar, ada juga variasi gerakan yang dipertunjukkan dengan membentuk lingkaran, di mana para penari mulai bergerak mengelilingi para pemain musik atau pemukul tifa sambil membentuk lingkaran dengan disesuaikan pada jumlah penari dan luas dari lokasi tarian. Tarian maku-maku sendiri biasanya ditarikan hingga semalam suntuk, dan untuk mengakhiri tarian ini dilakukan peniupan kulit bia atau yang disebut masyarakat setempat dengan istilah tahuri. Suara
cepat ya. Kecokannya cepat ya. Maluku, ya seperti di Maluku Tengah pada umumnya ketemu secara tradisi
memakai tari maku-maku sebagai tarian persekutuan. Dan maku-maku itu sudah ada sejak ketemu para leluhur, ya, ketumbilan di Nunusaku, itu kerajaan tua di mana asal usul ketumpuan tua dari sana, generasi sampai sekarang ini. Maku-maku itu sendiri dari bahasa tanah atau bahasa daerah di Maluku ini yang artinya jalan pelan-pelan. Lalu dengan gerakan pelan-pelan itu kelompok penari menari berjalan sambil bergandengan tangan berlawanan dengan arah jarum jam, ya. Dan kemudian dilanjutkan dengan gerakan-gerakan yang lebih cepat, tuti sama tuti. Tari-tarian ini menunjukkan bahwa sebenarnya keturun sebagai masyarakat adat itu semua bersatu, dan biasanya itu dipimpin oleh pemimpinan tua-tua adat, ya, seperti misalnya kapitan di depan, dan diikuti dengan masyarakat. Biasanya itu dibawakan semalam suntuk, ya, sampai pagi. Jadi semua penari merasa kebersamaan, saling bergandengan tangan, dan dengan mengangkat kaki bersama-sama, gerakan bersama-sama, diiringi dengan alat-alat musik tradisional seperti tipa, tahuli. Tahuli artinya bunyi yang panjang. Jadi bunyi-bunyian itu mendukung, memberikan semangat untuk para penari bersatu, bergembira sebagai masyarakat adat. Dulu juga tari-tarian ini untuk menyatakan rasa sukacita kalau mereka berhadapan dengan masalah-masalah peperangan. Jadi kalau sudah pulang perang, mereka semua bergembira sebagai satu masyarakat ada dalam satu negeri atau desa. Nah, tradisi ini tidak putus begitu saja antara generasi masa lalu dan sekarang ini, tetapi diteruskan oleh generasi sekarang ini. Jadi walaupun tradisi yang biasanya dibawa oleh generasi tua itu berhadapan dengan masa sekarang ini yang global, ya, banyak tantangan dari era modernisasi, pendekatan-pendekatan seni yang datang dari luar, tari-tarian banyak yang dari luar yang sifatnya mungkin asing bagi masyarakat di Maluku sini. Tapi anak-anak daerah di sini masih terus mempertahankan apa yang diturunkan dari orang tua, sehingga ya seperti kita lihat sekarang ini di belakang saya ini, adik-adik ini masih senang menari maku-maku, masih senang untuk mengungkapkan mereka punya peninggalan atau warisan daripada generasi nenek moyang mereka. Dengan demikian bahwa musik tari maku-maku ini masih tetap hidup di dalam masyarakat, baik di Seram ini, ya khususnya di Seram ini, dengan beberapa kemungkinan mana dihidupkan oleh anak-anak muda itu sendiri. Jadi sebenarnya dengan adanya sanggar-sanggar seni yang dikembangkan oleh kita punya anak-anak sendiri, itu berarti juga tempat di mana mereka mengembangkan mereka punya talenta, bakat, ya, seni di bidang tari-tarian. Memang orang Maluku suka bernyanyi, tapi mereka juga suka menari. Jadi dengan demikian tari-tarian ini dapat kita lihat sebagai tari-tarian kebersamaan, tari-tarian persekutuan, tari-tarian sosial dance, ya, dan satu keceriaan. Oleh karena itu sebagai ya pemerintah, khususnya pemerintah desa di daerah ini, di negeri ini, selalu mendorong generasinya untuk terus mengembangkan seni tari maku-maku sehingga bisa dilestarikan bagi generasi muda yang akan datang. Tari maku-maku mungkin satu tarian yang masih tersisa selain tari cakalele. Itu asli yang memang sering kita dapati di beberapa negeri di wilayah Pulau Seram ini. Paling sekitar 2 atau 3 lah. Ada tari-tari kreasi baru, tapi pun jumlahnya tidak banyak. Dan itu juga dalam jumlah yang tidak terlalu banyak terpublis. Tapi maku-maku itu di beberapa
negeri di wilayah selatan ini dipakai sebagai tari-tari dalam kegiatan-kegiatan negeri. Lalu kemudian juga beberapa respon positif yang dilakukan oleh tokoh-tokoh adat. Fakta bahwa Moko-Moko sampai sekarang masih sering kita lihat, ya sering dalam kegiatan-kegiatan gereja juga, sering ditampilkan kegiatan-kegiatan kenegaraan, sering ditampilkan juga kegiatan-kegiatan upacara-upacara lainnya lah, seperti itu. Dan ada juga beberapa sanggar yang intens untuk melakukan pelestarian itu. Tapi ya, kita mengingatkan bahwa filosofi dari ini kemudian harus dipahami. Artinya setiap gerakannya, maknanya apa, ada perikatan-perikatan di dalamnya, ada kebersamaan. Itu merupakan cerminan hasil masyarakat adat yang tidak sekedar dia bersifat semacam hiburan atau entertainment, tapi kalau ini merupakan sebuah cerminan yang masih nyata ada di negeri. Dan oleh beberapa negeri telah melakukan sanggar. Itu satu hal yang perlu diupayakan untuk dilestarikan adalah bagaimana kita memperbanyak event-event budaya sebagai sarana publikasi tarian ini, karena semakin jauh hari semakin ditinggalkan. Dalam kurun waktu 10-15 tahun kita hidup di sini juga belum pernah ada event tarian-tarian lokal. Yang ada hanya tarian modern, disco, dance dan sebagainya. Itu yang terjadi. Jadi degradasi budaya sudah cukup tinggi. Oleh karena itu perlu dibantu untuk lembaga-lembaga lokal yang memang peduli dan memang konsen terhadap pelestarian tarian tradisional itu. Contoh ada beberapa sanggar di Amahai, di Songku, di Harbu juga ada begitu. Tetapi tokoh-tokoh pelaku regenerasinya akan lambat. Oleh karena itu barangkali butuh pendampingan dari kita semua, pemerintah juga, masyarakat adat, pihak-pihak yang peduli terhadap pelestarian budaya sebagai bagian identitas dari masyarakat mungkin harus bisa kita jaga. Itu mungkin yang penting, dan jangan ditinggalkan begitu saja. Kita harus mendampingi, kalau bisa diberikan semacam bukan insentif tapi dorongan lah, dipacu, dan juga dibina secara formal, dan juga harus kita bisa mengkomunikasikan. Pertama, kreasi seni juga dia bersifat lokal, tapi kalau tanpa publikasi tidak akan lagi ada orang yang peduli dengan itu, dan semakin jauh semakin hari semakin ditinggalkan. Kalau ada generasi, kalau di negeri saya sebelum di Haru tetap berjalan bagus, karena dalam event-event gereja juga atau event-event acara-acara lainnya dari Moko-Moko selalu kita tampilkan sebagai sarana kebersamaan. Itu mungkin ya perlu, tapi yang penting kalau bisa penguatan lembaga adat lah, atau lembaga adat yang kemudian juga bisa secara spesifik dia bergerak dalam pelestarian seni budaya termasuk tari-tarian itu. Mungkin itu yang perlu. Ya, kalau untuk pemerintah yang paling penting dari lewat organisasi pemerintah sudah terbagi, kemudian budaya menjadi salah satu unsur di pemerintahan yang kelembagaannya juga kewenangan diatur oleh institusinya, Dinas Pariwisata, Kebudayaan dan Pariwisata, dan di level program itu selalu ada. Tapi kalau dulunya masih kurang, harusnya diperbanyak lagi, diperkaya lagi. Pertama, kita di Sulawesi saja ini punya cukup banyak tari-tarian maupun kegiatan-kegiatan bersifat kebudayaan yang banyak melekat di masyarakat, tapi faktanya bahwa tidak terekspos itu bagian dari sebuah proses di mana kalau tidak kita lindungi, tidak kita backup, tidak kita dukung secara maksimal, lama-kelamaan akan hilang.
Kesenian budaya yang diaplikasikan dalam bentuk tarian maku-maku oleh masyarakat yang turun dari Nunusaku merupakan sebagian dari jutaan seni budaya anak Maluku yang dimiliki hingga sekarang, dan kini menjadi warisan budaya anak bangsa dalam melestarikan kekayaan dan jati diri serta identitas bangsa Indonesia yang penuh dengan keberagaman budaya dalam membentuk sebuah kesatuan dan persatuan dalam semboyan Majulah Masohi, Majulah Maluku, dan Majulah Indonesiaku.